Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Fairuz Syadat Mulkan, Lukman Abdul Hakim, dan Vivi Nurmala akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Maqasid Asy-Syariah. Berikut adalah penjelasannya. Pengertian Maqasid Asy-Syariah. Maqasid adalah kata yang menunjukkan banyak jamak. Mufradnya adalah maksud yang berarti tujuan atau target. Maqasid bila diartikan secara bahasa adalah syariah. Tujuan utama dari maqasid syariah adalah merealisasikan kemanfaatan untuk manusia baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Pengertian secara umum dan khusus maqasid asy-syariah. Pengertian yang bersifat umum mengacu pada apa yang dimaksud oleh ayat-ayat hukum atau hadis-hadis hukum, baik ditunjukkan pada pengertian kebahasaannya atau tujuan yang terkandung di dalamnya. Sedangkan pengertian yang bersifat khusus adalah substansi atau tujuan yang hendak dicapai oleh suatu rumusan hukum. Syarat-syarat maqasid asy-syariah. Wahbah Az-Zuhaili dalam bukunya menetapkan syarat-syarat maqasid asy-syariah. Menurutnya, bahwa sesuatu baru dapat dikatakan sebagai maqasid asy-syariah apabila memenuhi 4 syarat berikut, yaitu yang pertama, 1. Harus bersifat tetap, yang kedua harus jelas, yang ketiga harus terukur, yang keempat harus berlaku umum. Tujuan maqasid asy-syariah. Al-Syatibi dalam uraiannya tentang maqasid asy-syariah membagi tujuan syariah itu secara umum ke dalam 2 kelompok, yaitu tujuan syariat menurut perumusannya dan tujuan syariat menurut pelakunya. Maqasid asy-syariah dalam konteks maqasid asy-syariah meliputi 4 hal. Yang pertama, tujuan utama syariat adalah kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Yang kedua, syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami. Yang ketiga, syariat sebagai hukum taklifi yang harus dijalankan. Yang terakhir, tujuan syariat membawa manusia selalu di bawah naungan hukum. Macam-macam maqasid asy-syariah. Maslahat sebagai substansi dari maqasid asy-syariah dapat dibagi sesuai dengan tinjauannya. Bila dilihat dari aspek pengaruhnya dalam kehidupan manusia, maslahat dapat dibagi menjadi 3 tingkat. Yang pertama, dahuriyah, yaitu maslahat yang bersifat primer, di mana kehidupan manusia sangat terpengaruh padanya, baik aspek diniyah maupun aspek duniawi. Maka ini merupakan sesuatu yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan manusia. Jika tidak ada kehidupan manusia akan menjadi hancur dan kehidupan akhirat menjadi rusak. Ini merupakan tingkatan maslahat yang paling tinggi. Yang kedua, hajiyat, yaitu maslahat yang bersifat sekunder yang diperlukan oleh manusia untuk mempermudah dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan maupun kesempitan. Jika ia tidak ada, akan terjadi kesulitan dan kesempitan yang implikasinya tidak sampai merusak kehidupan. Yang ketiga, tahsiniyat, yaitu maslahat yang merupakan tuntutan muru'ah atau moral, dan itu dimaksudkan untuk kebaikan dan kemuliaan. Jika ia tidak ada, maka tidak sampai merusak ataupun menyulitkan kehidupan manusia. Maslahat tahniyat ini diperlukan sebagai kebutuhan tersier untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Jenis kedua adalah maslahat yang dilihat dari aspek cakupannya yang dikaitkan dengan komunitas atau individu. Hal ini dibagi dalam 2 kategori, yaitu yang pertama, maslahat kulliyat, yaitu maslahat yang bersifat universal yang kebaikan dan manfaatnya kembali kepada orang banyak. Contohnya adalah membela negara dari serangan musuh dan menjaga hadis dari usaha pemalsuan. Yang kedua, maslahat juz'iyat, yaitu maslahat yang bersifat parsial atau individual seperti persyariatan berbagai bentuk muamalah.
Jenis yang ketiga adalah maslahat yang dipandang dari tingkat kekuatan dalil yang mendukungnya. Maslahat dalam hal ini dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, maslahat yang bersifat qot'i, yaitu sesuatu yang diyakini membawa kemaslahatan karena didukung oleh dalil-dalil yang tidak mungkin lagi ditakwili, atau yang ditunjuki oleh dalil-dalil yang cukup banyak yang dilakukan lewat penelitian induktif, atau akal secara mudah dapat memahami adanya maslahat tersebut. Yang kedua, maslahat yang bersifat zanni, yaitu maslahat yang diputuskan oleh akal atau maslahat yang ditunjuki oleh dalil zanni dari syara'a. Yang ketiga, maslahat yang bersifat wamiyah, yaitu maslahat atau kebaikan yang dihayalkan akan bisa dicapai. Padahal kalau direnungkan lebih dalam, justru yang akan muncul adalah mudarat dan mafsadat. Melihat kandungan dan pembagian maqasid asy-syariah seperti yang dikemukakan di atas, maka dapat dikatakan bahwa maslahat yang merupakan tujuan Tuhan dalam tasyri'nya itu mutlak harus diwujudkan, karena keselamatan dan kesejahteraan duniawi maupun ukhrawi tidak akan mungkin dicapai tanpa realisasi maslahat tersebut, terutama maslahat yang bersifat dahuriyat. Cara mengetahui maqasid asy-syariah dalam kaitannya dengan cara untuk mengetahui hikmah dan tujuan penetapan hukum, setidaknya ada 3 cara yang telah ditempuh oleh ulama sebelum Asy-Syatibi, yaitu yang pertama, ulama berpendapat bahwa maqasid asy-syariah adalah suatu yang abstrak sehingga tidak dapat diketahui kecuali melalui petunjuk Tuhan dalam bentuk zahir lafal yang jelas. Yang kedua, ulama tidak mementingkan pendekatan zahir lafal untuk mengetahui maqasid asy-syariah. Mereka terbagi dalam kedua kelompok, yaitu yang pertama adalah kelompok ulama yang berpendapat bahwa maqasid asy-syariah ditemukan bukan dalam bentuk zahir lafal dan bukan pula dari apa yang dipahami dan ditunjukkan zahir lafal itu. Kelompok yang kedua adalah kelompok ulama yang berpendapat bahwa maqasid asy-syariah harus dikaitkan dengan pengertian lafal. Artinya zahir lafal tidak harus mengandung tunjukan yang bersifat mutlak, apalagi terjadi pertentangan antara zahir lafal dengan peneraran akal. Dan yang ketiga, ulama melakukan penggabungan 2 pendekatan dalam satu bentuk yang tidak merusak pengertian zahir lafal dan tidak pula merusak kandungan makna, agar syariat tetap berjalan secara harmonis tanpa kontradiksi. Kelompok ini disebut kelompok rasyikin. Metode penentuan maqasid menurut Asy-Syatibi. Setiap ulama memiliki metode yang berbeda-beda dalam menentukan maqasid asy-syariah. Asy-Syatibi memiliki 4 metode, yaitu yang pertama, analisis lafaz al-amr dan an-nahyu. Yang kedua, memperhatikan maqasid turunan atau at-tabi'ah. Yang ketiga, menganalisis sukut asy-syari'. Dan yang keempat, al-istiqra'. Al-istiqra' merupakan metode yang paling utama untuk mengetahui maqasid asy-syariah. Al-istiqra' adalah metode induktif yang digunakan untuk menentukan maqasid yang khusus dari yang umum. Jika maqasid khusus bertentangan dengan maqasid umum, maka istiqra' tidak dianggap benar dalam hal tersebut. Kedudukan maqasid asy-syariah. Maslahat dan maqasid syariah tidak bisa dijadikan salah satu alat untuk memutuskan hukum dan fatwa, tetapi sebagai fatwa dan ijtihad harus menggunakan kaidah-kaidah ijtihad lain sebagaimana di dalam bahasa usul fikih. Sebagai syariah memiliki 2 kedudukan. Yang pertama, maslahat sebagai salah satu sumber hukum, khususnya dalam masalah yang tidak dijelaskan dalam nas, karena maslahat
adalah intisari dari semua sumber hukum. Yang kedua, maslahat adalah target hukum. Maka setiap hasil ijtihad dan hukum syariah harus dipastikan memenuhi aspek maslahat dan kebutuhan manusia. Fungsi maqasid asy-syariah. Fungsi maqasid syariah ada 3, yaitu yang pertama, memahami nas dan sumber hukum secara komprehensif. Yang kedua, sebagai salah satu standar atau murojihat untuk mentarjih salah satu pendapat fuqara. Yang ketiga, memahami muamalah atau pertimbangan jangka panjang kegiatan manusia mengiatkan dengan setiap fatwa. Terima kasih atas waktunya yang sudah menyempatkan waktu teman-teman untuk melihat hasil kerja kami. Kami sekelompok mengucapkan terima kasih dan minta maaf kalau ada salah kata yang tidak berkenan di hati teman-teman. Mohon dimaklumi. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.